Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat petani semua, kembali lagi bersama channel petani sawit mandiri. Kali ini saya pengen mereview pembukaan lahan kelapa sawit lagi, yang mana di depan saya ini sawit umur 1 tahun lebih. Itu sementara untuk perawatan dan pemeliharaannya saya tumpang sari dengan cabai, dan alhamdulillah kelihatannya cabainya sangat bagus sekali. Oke, teman sahabat petani semua, yang ingin saya bahas di sini sekedar untuk berbagi informasi saja, sekedar untuk berbagi tips saja kepada teman-teman yang mungkin keadaannya sama seperti saya, yaitu petani sawit mandiri, yang mana untuk pembangunan perkebunan itu dibangun pribadi, bukan pihak perusahaan, yang tentunya diutamakan untuk teman-teman seperti saya yang modalnya minim untuk membangun kebun. Jadi untuk mengisi waktu luang sambil memelihara kebun kelapa sawitnya sementara belum berbuah, perlakuan seperti ini itu sangat bagus sekali diperuntukkan di perkebunan kita. Ini ada juga terong, ini sudah berapa kali dipanen, dan itu bibit saya juga sudah siap untuk lahan-lahan baru nantinya. Ini hujan tidak henti-henti teman-teman, udah berapa hari ini. Mudah-mudahan saja tanaman cabai ini tidak tergenang air, karena cabai kalau tergenang air itu rentan sekali akarnya membusuk dan mati. Dan untuk tanaman lain seperti pisang di sini itu tidak dominan sekali, karena untuk pH di tanah rawa ini kemarin saya ukur di kisaran 4,5 bahkan kurang, karena asamnya sangat tinggi. Dan ini untuk perlakuan cabai kemarin simple sekali untuk perlakuannya. Saya bagikan sedikit tipnya karena saya agak lupa, karena banyak juga kesibukan di lain. Untuk umurnya pun saya lupa juga, ini sudah berapa hari. Ini kemarin saya cangkul, untuk lebar bedengan sekitar 90, dan untuk ketinggiannya satu jengkalan lah, sekitar 25 sentian. Untuk pupuk dasar ini kemarin ada sedikit juga kotoran kambing, ada juga yang tidak saya kasih pupuk kandang. Yang utama hanya pemberian kapur berupa kapur cair, ada juga yang langsung. Dan untuk bibit sendiri, ini bibitnya seperti ini, kalau nggak salah ini Peritas Madun. Nah, buahnya agak lebat. Dan untuk pemupukan susulan ini biasanya
kadang-kadang saya pupuk 10 hari sekali, kadang seminggu sekali, kadang juga lewat-lewat karena tidak teratur juga. Untuk pupuknya saya menggunakan pupuk cair, pupuk organik yang saya buat sendiri. Jadi ya alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, kelihatannya mendukung juga untuk tumpang sari seperti ini, agak memuaskan. Nah seperti ini ada yang tinggi sekali, ini mungkin 1,5 meter. Itu sawit yang umur hampir 2 tahun juga sudah dikejar tingginya. Ada juga yang rendah, karena ini untuk perlakuan pohon kemarin ada yang saya perunding, ada yang tidak. Jadi berbeda juga hasilnya. Dan untuk terongnya sudah beberapa kali panen dan kelihatannya bagus juga. Jadi sahabat petani semua, khususnya petani sawit mandiri, tip dari saya ini sangat sederhana sekali untuk teman-teman yang mungkin mempunyai lahan dan dikelola pribadi, mungkin di lahan rawa, mungkin di lahan perbukitan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang kemungkinan dalam perawatan itu terkendala biaya modal, sebaiknya melakukan tumpang sari seperti ini. Bagi teman-teman sahabat petani, jangan takut untuk memulai. Dan tip dari saya yang terpenting untuk penanaman hal-hal seperti ini, itu diharuskan untuk mempunyai pH meter. Jadi kita bisa mengontrol berapa kadar asam dan berapa pH yang diperuntukkan untuk hortikultura seperti cabai. Karena cabai SOP-nya untuk pH-nya sekitar 6,5 sampai 7. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan cabai. Ini ada juga yang sudah terserang fusarium, karena musim hujan seperti ini itu rentan juga untuk jamur fusarium. Sampai yang lainnya sudah saya atasi. Oh iya teman-teman, sebelum kemarin saya tanam, ini bedengan sudah saya kocor biohayati dari jenis Trichoderma, Mycorrhiza dan Metarhizium, dan juga Descomposer mikroba untuk mengurai humus di dalam tanah. Karena ini kan lahan baru, tentunya humus di sini masih banyak, tapi humus yang ada itu kan belum tentu terurai dan bisa diserap tanaman. Jadi saya masukkan mikroba pengurai, mikroba penambat N, dan juga mikroba pengurai kalium dan fosfat, yang mungkin sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan perkebunan seperti ini. Jadi itu teman-teman sahabat petani mandiri, tip dari saya. Nah ini ada juga yang baru saya tanam, itu umur sekitar 2 minggu, sudah mulai menghijau. Kemungkinan ini kalau dihitung sekitar 500 pohon lebih mungkin. Yang ini sudah mulai berbuah ini 200-an dan kondisi seperti ini. Dan untuk ketinggian cabai ini teman-teman, dan untuk ketinggian cabai, teman petani sendiri, teman sahabat petani sawit mandiri, itu sangat mudah sekali
Kalau pengen mengikuti dari saya, nanti akan saya ajarkan satu demi satu cara untuk membuat cabai ini tumbuh tinggi dan nantinya dia akan merambah dan buahnya tentunya akan sangat banyak. Kalau yang seperti ini biasa aja. Nah, ini bercabang, ada 4 cabang. Oke teman-teman sahabat petani sawit mandiri, demikian video yang bisa saya bagikan, sekedar untuk tips-tips saja untuk pembelajaran kedepannya. Teman-teman silahkan klik tombol subscribe, like, serta komen. Dan silahkan teman-teman komen sebanyak-banyaknya apa yang pengen di request dalam video saya, agar saya bisa menyempatkan waktu dalam kesibukan saya dalam perkebunan ini. Petani sawit mandiri seperti saya ini sedikit modal, jadi untuk perawatan kebun itu 80% masih dikerjakan sendiri. Jadi waktu untuk membuatkan konten untuk teman-teman semua itu kadang-kadang terbentur oleh waktu pekerjaan. Apalagi teman-teman petani sawit sudah tentu tahu betapa sulitnya sebagai petani. Apalagi di musim seperti ini banyak air, merekam membuat konten itu sangat sulit, berisiko kerusakan dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi, di dalam channel saya ini sangat jarang sekali saya upload video, karena terus terang saja dalam pembuatan konten-konten yang saya upload berbulan-bulannya itu sekedar untuk membagikan tips, membagi informasi, menyimpan memori, kenang-kenangan. Dan tidak dipungkiri juga, sebenarnya saya juga pengen subscriber saya banyak, view saya banyak, sehingga saya bisa juga mendapatkan hasil dari YouTube untuk tambahan. Dan untuk hal-hal seperti itu, saya berharap teman-teman di channel saya selalu membagikan video-video dari saya, agar subscriber saya bertambah dan view saya juga bertambah. Dan kedepannya apapun yang saya ketahui dalam dunia pertanian ini akan saya bagikan semuanya. Tentunya saya bukan seorang ahli dalam dunia pertanian, tetapi saya seorang yang selalu menekuni dalam dunia pertanian, yaitu otodidak, dan saya kerjakan sendiri, saya pelajari sendiri dan saya perjuangkan sendiri. Nah, di situ juga ada sambung pucuk dan sebagainya. Dan banyak sekali hal-hal yang saya ketahui tentang dunia pertanian yang belum saya bagikan di dalam channel saya. Semoga kedepannya dengan dukungan teman-teman semua, saya bisa menyempatkan hal-hal itu. Oke teman-teman sahabat petani sawit mandiri, semoga apa yang saya review kali ini itu bermanfaat. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi dalam dunia pertanian walaupun hanya melewat media YouTube. Terima kasih teman-teman, salam dukung channel saya. Saya sudahi saja perbincangan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.